Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya buat teman-teman ya. Jadi saya melakukan pergantian karet kopling dari motor Honda Supra Pit New ya. Dia sama ya dengan Grand Legenda ya. Dia sama. Jadi saya melakukan pergantian karet kopling ini dengan menggunakan baut karbu ya. Nah, baut karbu yang seperti ini. Ya, jadi kita pasang dulu baut karbunya, semua kita pasang, lalu kita kencengin menggunakan murnya. Nah, nanti sisanya dipotong ya, sisanya dipotong menggunakan gerinda atau gergaji besi ya, bisa kita pasin aja secukupnya ya. Lalu setelah kita pasin secukupnya, kita kencengin murnya ini, lalu kita pantek lagi ya, supaya dia tidak keluar atau tidak ngendorin ya, tidak berputar pada saat si mesin ini dihidupkan ya. Dan ini saya sudah lakukan, trik ini beberapa kali ya. Jadi sudah saya aplikasikan di sini, aman ya, aman, dia tidak nyerempet ya. Sudah saya lakukan pengetesan ya. Dan kelebihannya kalau kita menggunakan baut di sini, dia benar-benar rapet ya, tertarik ya Pak. Kalau kita menggunakan paku seperti ini kan dia tetap harus dipres ya, dipukul, tetap harus dipres, dipukul. Biasanya di bengkel bubut juga seperti itu ya. Nah, jadi keseringan tuh di bagian, kalau kita menggunakan paku dari karet kopling standar ini, dia sudah pada saat kita melakukan penguncian ya atau pengepresan, dia sudah ngepres duluan di sini, tapi di sininya dia masih oblak ya. Nah, biasanya dia masih oblak pada saat kita tarik ya, seperti ini. Kelebihannya kalau kita memakai baut ini, dia bisa kenceng ya, dia bisa kenceng. Lalu kita press lagi ya, supaya dia lebih kuat lagi ya. Kita press lagi menggunakan palu seperti ini sebagai tatakan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pukul ya, biar dia ngepres. Jadi dia aman ya, tidak akan dia terbuka ya. Kuat ya. Jadi kita tidak perlu melakukan pergantian ini ke bengkel bubut ya. Satu, menghemat waktu juga dan menghemat biaya juga ya. Nah, di sini terlihat dia kepala baut ini ya. Nah, kalau kita pegang seperti ini dia nongol ya, tapi di sini aman ya, jauh jaraknya ya. Saya sudah ukur ya. Jadi memang saya sudah melakukan trik ini beberapa kali ya. Jadi aman. Oke ya, buat teman-teman nih, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini agak susah ya kita untuk kamerain bagian dalamnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini aman ya, dia tidak nyerempet ya, jauh jaraknya. Nah, lalu untuk bagian di sini juga dia aman ya. Nah, bagian di sini aman dia ya, karena di sini dia menggunakan ring tebal ya. Di sini dia menggunakan ring tebal, jadi jaraknya juga aman. Dia tidak ada nyerempet sama sekali ya. Di sini sudah saya lakukan beberapa kali dan aman ya, dia lebih awet, lebih kuat. Oke, jadi buat teman-teman ya yang melakukan pembongkaran di bagian kopling ya, tidak ketinggalan ini kita buka ya. Kita mengecek bagian pompa oli dia. Dan memang permasalahan di pompa oli Grand ini
kadang kita pernah mengalami kopling ini sudah jadi, sudah kita tutup, mesin juga sudah hidup, nah tiba-tiba si oli ini tidak naik ya. Padahal pada saat kita cek seperti ini, kita putar, dia keluar dari lubang ini ya. Tapi tiba-tiba setelah motor ini kita hidupkan, kita pernah mengalami itu tidak naik oli ya. Jadi ada permasalahan di bagian pompa oli Honda Legenda, Supra Fit New, Legenda atau Grand sama ya dia. Seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mengganti baut ya. Kita akan mengganti baut kembang ini. Baut kembang ini dengan baut ini ya. Baut 10 biasa ya. Kita sesuaikan panjangnya sama kita bagian baut yang kecil ini kita ganti menggunakan baut kepala 8 aki ya. Jadi tujuannya pada saat si kopling ini sudah terpasang, kita harus membuka pompa oli ini tanpa membuka bagian kopling. Jadi seperti ini ya. Kita akan contohkan ya. Nah, jadi pada saat kita ada permasalahan di bagian pompa oli motor Grand atau Legenda ya, atau Fit New sama ya. Jadi kita tidak perlu membuka bagian kopling ini ya. Kita cukup membuka bagian pompa olinya aja kalau kita sudah melakukan pergantian bautnya menggunakan baut 10 ya, baut kepala 10 dan kepala 8 ya. Kita akan buka. Nah, di sini bautnya tadi sudah saya kendorin ya menggunakan mata obeng ketok ya, karena akan dilakukan pergantian ya. Nah, kita akan cek, kita akan sekalian kita akan bersihkan bagian pompa oli Supra Fit New ini ya, atau Legenda ya, sama pompa olinya kita bersihkan supaya tidak ada penyumbatan ya. Nah, lalu biasanya dia akan menggunakan tendangan seperti ini ya. Nih, jadi pada saat pompa oli ini berputar, kalau dia di dalam dia nggak akan berputar ya. Kalau dia kurang ke dalam ya, seperti ini ya, dia terlalu masih bagus ya. Nah, ada pada saat kita putar di gigi pompa oli ini tidak berputar ya, karena dia kurang ke dalam ya, dia terlalu keluar. Dan dia juga menggunakan packing ya di sini. Packingnya packing kertas tipis ya. Oke ya, buat teman-teman nih yang mengalami pompa oli ini tidak berfungsi ya, jadi si oli ini tidak naik ke depan. Jadi biasanya si gigi pompa oli ini berputar, tapi si gigi pompa oli ini tidak berputar ya. Nah, seperti ini. Ini saya putar gigi pompa olinya yang di rantai keteng. Nah, biasanya ini saya putar ya. Nah, ini saya putar ya. Kenapa? Karena dia kurang masuk ya. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, nah maka dia akan berputar. Nah, seperti ini ya. Setelah kita masukkan, nah biasanya dia kendalanya dia centolan di tutup dari gigi pompa oli ini sudah kemakan ya. Nah, kita bisa melakukan pengganjalan menggunakan plastik oli ya, atau tutup plastik oli. Kita potong sedikit ya, seperti ini. Nah, tujuannya untuk menekan ya. Nah, seperti ini. Untuk yang ini untuk yang tutup pompa oli ini sudah kemakan ya. Jadi kalau dia tertekan seperti ini, dia akan masuk ya. Jadi dia akan terus berputar ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia berputar ya. Nah, itu untuk yang tutup pompa oli yang kemakan ya. Nah,
kalau ini kan tidak kemakan, dia masih bagus ya. Nah, centolan ini dia fungsinya buat menekan ya, menekan ke dalam. Tapi dia kemakan sedikit aja. Saya pernah mengalami si pompol ini tidak berputar ya, karena dia jaraknya jauh. Nah, lalu kita jangan sampai lupa untuk memasang dari packing pompol ini ya, karena packing pompol ini sudah rusak, jadi harus kita lakukan pergantian ya. Nah, ini akan kita lakukan pergantian packing pompol yang baru ya. Dia untuk mendapatkan packing pompol ini ya, kita harus beli packing full set ya. Dan kalau memang teman-teman nggak ada, bisa melakukan menggunakan lem ya, lem sealant ya. Oke, buat teman-teman ya, jadi kita mengganti dari baut pompa oli ini menggunakan baut kunci 10 ya. Baut 10 nya nih aslinya dia kan baut kembang ya. Jadi pada saat terjadi kerusakan di pompa oli ini atau dia tidak naik oli, pada saat kita sudah lakukan pemasangan blok ser dan yang lain-lainnya, jadi kita tidak perlu membuka dari mangkok ganda ini, jadi mempermudah pergantian dari pompa oli ini ya, jika kita menggantinya menggunakan baut 10 ya. Nah, seperti baut 10 yang ini kan di dalam dia ya terhalang mangkok ganda. Nah, kalau kita menggantinya dengan baut kunci 10, itu akan mempermudah pembongkaran ya, jadi kita tidak perlu membuka dari mangkok ganda ini. Oke, buat teman-teman itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.